Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan kami pada channel YouTube Quran Edu Center. Kami akan memberikan banyak hal pengetahuan, maklumat tentang segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, kita akan ngebahas tuntas tentang metode praktis, metode mudah tentang cara menghafalkan Al-Quran. Pada video sebelumnya telah kami jelaskan bagaimana sih cara atau metode dalam menghafalkan Al-Quran. Yaitu ada 4 metode. Yang pertama adalah metode visualisasi. Yang kedua adalah metode tikror atau pengulangan ayat-ayat. Yang ketiga adalah metode membaca terjemah. Yang keempat adalah menggunakan metode menghafalkan sesuai dengan sub-sub tema yang ada dalam Al-Quran. Biasanya dalam pengaplikasiannya, penerapannya, metode yang sering digunakan bagi banyak orang adalah metode visualisasi, yaitu membayangkan ayat-ayat di depan mata kita. Metode tersebut biasa digunakan oleh orang-orang yang berumur sekitar umur remaja ataupun anak-anak mungkin bisa, dan sampai umur menengah. Karena otaknya masih sangat baik dalam berfungsi dan bekerja untuk melakukan visualisasi pada benda yang dilihat. Metode yang kedua adalah metode tikror atau metode pengulangan. Metode tikror atau pengulangan ini adalah biasanya banyak sekali digunakan dan dianjurkan kepada anak-anak yang masih berusia dini. Karena kenapa? Karena anak yang berusia dini adalah sangat mudah menangkap, sangat mudah mengingat apa yang dilihatnya, apa yang didengarkannya, dan apa yang dirasakannya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tuntas, kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara menghafalkan Al-Quran menggunakan metode tikror atau metode pengulangan. Teman-teman di rumah penasaran? Mari sama-sama kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Yang pertama, catatan untuk teman-teman semua. Dalam metode ini, satu ayat diulang 3 sampai dengan 8 kali pengulangan. Namun, bagi teman-teman yang masih pemula, sebaiknya mengulang ayat tersebut satu ayat 8 sampai dengan 20 kali pengulangan. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa dalam menghafalkan Al-Quran, mungkin bisa menggunakan metode 3 sampai dengan 8 kali pengulangan per satu ayat. Tapi dianjurkan untuk teman-teman yang masih pemula untuk menggunakan metode yang kedua, 8 sampai dengan 20 kali pengulangan. Oke, mari sama-sama kita coba. Ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Oke. Tanpa melihat Quran. Wasyamsi wa duhaha. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Kita baca 3 kali, setelah itu kita tidak melihat Al-Quran. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Oke. Sekarang ayat yang ketiga. Kita baca juga 3 kali. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Sudah mengulang 3 kali. Ingat untuk teman-teman di rumah yang masih pemula, sangat dianjurkan untuk menggunakan metode pengulangan 8 sampai dengan 20 kali pengulangan agar lebih maksimal dalam penggunaan metode ini. Lanjut ke ayat setelahnya. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Ayat kelima. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Lalu dibayangkan was-samaa'i wa ma banaha. Ayat yang ke-6 kita lanjut.
Sama, 3 kali pengulangan dari setiap ayat. Wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ketika sudah mencapai dari 2 baris atau 3 baris dari satu halaman tersebut, kalian bisa melakukan pengulangan dari ayat yang paling atas sampai ayat yang terakhir tadi kalian hafalkan. Contoh, kita mengambil dari ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha. Alhamdulillah, kita sudah menghafalkan 5 ayat dari surah Asy-Syams hanya dengan menggunakan metode pengulangan atau tikror dari setiap ayat yang kita baca tadi. Oke, kita lanjut ke ayat yang setelahnya. Wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha. Ayat selanjutnya. Wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha. Ayat selanjutnya di ayat ke-8 kita sama melakukan pengulangan atau tikror sebanyak 3 kali di setiap ayatnya. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. Ayat selanjutnya. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها. Ayat selanjutnya kita baca 3 kali juga. وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Oke, kita sudah mendapatkan 2 baris dari ayat yang kita hafalkan tadi dari surah Asy-Syams. Mari kita sama-sama ulangi dari ayat ke-6 yaitu wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Oke, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Kita lakukan pengulangan lagi sebanyak 3 kali di setiap ayatnya. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها. Ayat selanjutnya 3 kali juga kita lakukan pengulangan. إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها. Ayat selanjutnya pengulangan 3 kali juga pada setiap ayatnya. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Oke, untuk ayat yang selanjutnya adalah pada ayat yang ke-14. Sama dilakukan pengulangan 3 kali pada setiap ayat.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Lalu untuk ayat selanjutnya adalah ayat ke-15. Pada ayat ke-15 juga kita lakukan pengulangan 3 kali. ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Setelah itu lakukanlah pengulangan pada bagian tengah dari surat tersebut ke bagian paling terakhir, yaitu dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-15. Mari kita sama-sama mencoba. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ketika sudah lancar, maka lakukanlah pengulangan dari awal ayat sampai dengan akhir ayat. Lalu begitupun seterusnya sampai dengan satu surat tersebut lancar untuk dihafalkan. Mari kita sama-sama mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, kita telah selesai menghafalkan surat Asy-Syams dengan metode yang kedua, yaitu metode tikror atau metode pengulangan pada setiap ayat. Seperti yang kita katakan pada awal, untuk teman-teman yang masih pemula, sangat dianjurkan untuk menghafalkannya dengan melakukan pengulangan pada setiap ayat, yaitu sebanyak 8 sampai dengan 20 kali pengulangan pada setiap ayat. Teman-teman sekalian, inilah metode yang kami bisa ajarkan kepada teman-teman semuanya. Untuk melihat metode-metode lainnya dalam menghafalkan Al-Quran, kalian bisa lihat dalam video kami yang sebelumnya, yang terdapat 4 metode dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu metode visualisasi, metode terjemah, metode tikror, dan juga metode menghafalkan sesuai dengan sub-sub tema yang ada. Teman-teman semuanya, kita perlu ketahui, menghafalkan Al-Quran adalah membutuhkan kesabaran dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan banyak rintangan dan cobaan dalam menghafalkan Al-Quran. Tentunya semoga kita senantiasa diberikan ketabahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.